pujian. Silakan Pak Budi angkat satu pujian. Baik, shalom semuanya. Kita percaya kasih. Shalom. Kita akan memuji menyembah Tuhan, pujian kasih Bapak. Ibu saudara boleh memuji dan seperti mencari yang bersih, seperti itu kasih, seperti Pak Budi bagus pakai gitar nih, suaranya luplep ya. dengannya langit biru. Cukup jelas? Luplep suaranya. Ya, kalau pakai gitar mah suka bagus. Sedalam lembaga yang pikiran dalam ketebus hidupku, lebih dari matahari yang tiada memancarkan sinarnya, cintaku lebih dari samudra tenggelam di sana. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih. Seperti tinggi langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Bisa kembali cintaku lebih dari samudra tenggelam, kesetiaan-Mu Tuhan, terima Haleluya, haleluya, oh kudus haleluya, haleluya, terpujilah nama terpuji. Baik, untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya. Ya, puji Tuhan. Pak Budi. Pak Budi. Ya, shalom. Nanti mah pakai gitar lebih suaranya lebih keluar. Sekarang mah luplep suaranya, ya. Oke,
pakai gitar lebih. Oh, ininya kali sinyal. Iya, biasa kalau pakai gitar langsung keluar suaranya bagus. Lebih bagus. Lebih bagus. Baik, kita Oh, lanjutkan gitar ya. lebih bagus ya. Iya, iya. Boleh. Kita lanjutkan ya. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum firman Tuhan, kita akan siapkan hati semua. Dan Ibu Yanti, Bu Yanti. Shalom Bu Yanti. Halo Bu Gembala, ya. Ya, sebelum firman Tuhan, angkat satu ref dan doa buat firman Tuhan ya. Ya, baik. Puji Tuhan, baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita naikkan pujian ini. Apapun keadaan hidup kita akan tetap bersyukur sebab kita percaya bahwa ketika kita naikkan syukur kita bagi Tuhan, ada sukacita yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita melihat keadaan dunia saat ini seperti ini, tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, badai apapun yang kita alami, Dia tetap mengangkat kita. Kita akan terbang seperti Raja Wali di atas awan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ulin, speakernya belum di... Ya, Bu Gembala belum Ya. di-unmute ya. Iya, iya. Mau doa buat firman Tuhan, Bu Yanti silakan. Ya, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Sore hari ini Bapak kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan beri. Sepanjang minggu ini Bapak menjaga kami semua keluarga besar CMC dengan segala kebaikan dan anugerah-Mu. Perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan, bahkan pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna bagi kami semua Bapak. Kalau kami melihat keadaan dunia saat ini Tuhan, badai bergelora di mana-mana Bapak. Tapi kami percaya satu hal Tuhan, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, Engkau tetap pelihara Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Kami pegang janji itu Tuhan. Dan kami percaya Bapak, kami ada sampai hari ini. Itu adalah kasih anugerah-Mu bagi kami Bapak. Dan kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biar setiap hati kami Engkau dapatkan seperti tanah yang siap ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan. Dan apapun yang disampaikan hamba-Mu nanti, kami percaya berasal daripada Engkau Tuhan. Dan firman itu memulihkan hidup kami, mentahirkan kami, menguatkan kami, bahkan menyembuhkan kami yang sakit. Kami yang bermasalah, berbeban berat dalam Tuhan Yesus. Firman yang keluar daripada mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali pada Engkau dan sia-sia. Tapi melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan kami percaya Bapak, di mana ada roh Allah, itu ada kemerdekaan. Dan kami Tuhan dibebaskan, dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berikan kami seorang telinga, seorang hamba Tuhan yang mau mendengar. Hati yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada hambanya.
Shalom. Salam. Shalom. Merdeka. 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 Amin, Setuju. merdeka. Merdeka. Haleluya. Merdeka. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana Amin. orang Kristen itu mempunyai pahala-pahalanya, yaitu kemerdekaan-kemerdekaan, kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang, Amin. yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-15, saya akan bacakan, saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Judulnya adalah Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-12, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Di dalam firman Tuhan, saudara, pada sore hari ini kita mendengar tentang pahala. Nah, kalau kita melihat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah kita percayakan, tentunya berbeda dengan keberadaan kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, contohnya begini, saudara. Di dalam keselamatan itu berbeda dengan pahala. Pahala berbeda dengan keselamatan. Kalau keselamatan, saudara, itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Tapi setelah menjadi orang percaya, kita harus bekerja, saudara. Harus berbuah-buah, harus menghasilkan pahala-pahala yang berguna bagi kita. Sekarang kita belum menerima pahala itu, karena kita belum menghadap Tuhan. Tapi kalau kita sudah menghadap Tuhan, nanti itu akan diperhitungkan. Nah, saudara, dengan cepat saja, di dalam mahkota yang pertama, saudara, pahala yang pertama itu dikatakan, saudara, di dalam Yakobus, saudara. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12, saudara. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, di dalam keberadaan kita sebagai orang-orang yang akan menerima mahkota kehidupan ini, yaitu mahkota kehidupan yang barusan kita baca, saudara, tentunya kita yang sudah lolos, dari setiap penderitaan, cobaan, dan masalah-masalah kehidupan. Contohnya, mungkin sengsara ekonomi, mungkin sakit penyakit, mungkin rumah tangganya awet rajet, saudara, tapi terus bertahan, ya, tapi tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini semua, saudara, ini berhubungan dengan di mana kita menghadapi persoalan-persoalan yang rumit dalam hidup kita, ternyata kita lolos. Contohnya kalau kita menghadapi
sekarang COVID-19, di mana kita menderita. Nah, orang lain juga yang belum percaya kepada Kristus juga menderita itu, tapi kita juga diperhitungkan penderitaan ini oleh Tuhan. Apakah kita tetap masih setia berdoa kepada Tuhan, menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, ya, mempercayakan hidup kita di bawah perlindungan, penyertaan dan pimpinan Tuhan. Itu semua, saudara, itu semua menjadi satu batu ujian yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Kemudian, saudara, masih di dalam mahkota kehidupan ini satu lagi, saudara, di mana dikatakan karena mengasihi Tuhanlah kita dapat setia sampai akhir. Jadi karena apa? Penderitaan boleh datang, gitu ya. Segala pencobaan boleh datang, tapi tetap setia. Kita tetap setia karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sampai akhir di mana kita hidup. Ini, saudara, itu adalah mahkota kehidupan. Ya, kemudian saudara ada juga mahkota kemegahan. Ya, mahkota kemegahan itu dituliskan di dalam Tesalonika, saudara. 1 Tesalonika pasal yang kedua, saudara. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya, saudara, di mana dikatakan 19 dan 20. 1 Tesalonika 2, ayat yang ke-19 dan 20, demikianlah firman Tuhan, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan, ya, pada waktu kedatangannya, atau kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saya ulang lagi, saudara, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini berbicara tentang mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan itu berbicara, saudara, di mana kita diberi oleh Tuhan, saudara, untuk memenangkan jiwa-jiwa, ya, memenangkan di dalam pelayanan kita jiwa-jiwa untuk dipersembahkan kepada Kristus sebagai persembahan yang harum, sebagai di mana kita tahu kan, saudara, di dalam dunia ini keselamatan itu hanya di dalam Kristus Yesus. Nah, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Orang itu boleh saja mengalami kemakmuran ekonomi, ya, sukacita kelihatannya, tapi saudara, Tuhan mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh harta di dunia ini, seluruh isi dunia ini, tapi jiwanya binasa, saudara. Nah, inilah yang harus kita kerjakan, dan inilah perintah yang besar, yang terbesar yang Tuhan nyatakan kepada kita. Di mana ketika Paulus banyak memenangkan jiwa, Paulus begitu bahagia di dalam pekerjaannya. Karena apa? Karena mempersembahkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dengan adanya keselamatan-keselamatan yang diterima oleh jemaat mula-mula pada waktu itu, Kristus mengalami satu kemegahan yang luar biasa. Nah, ini juga, saudara, kalau kita bekerja di ladang Tuhan, tentunya, saudara, tentunya kita akan menerima kemegahan-kemegahan yang Tuhan beri. Itu sudah jelas, saudara. Kita merasakan satu sukacita yang besar kalau ada seorang yang bertobat, saudara. Ketika kita mengalami sukacita itu, dan sorga pun bersorak-sorai, saudara. Sorga pun bersorak-sorai tentang ini.
Ya, itu yang kedua. Yang pertama adalah mahkota kehidupan, yang kedua adalah mahkota kemegahan, yang ketiga saudara mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu saudara di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 saudara. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, saudara. Nih, di sini kita melihat mahkota kebenaran itu adalah berbicara kepada orang yang setia. Yang setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setia sampai mati. Tidak ada komanya, saudara. Harus titik mati. Sampai mati. Kita harus setia, di mana kalau kita belum sampai Kristus datang untuk kedua kali, kita keburu meninggal, tetap setia di dalam Tuhan. Itu adalah mahkota kebenaran yang diperhitungkan oleh Tuhan sampai kita game over. Tapi kalau Tuhan izinkan, mungkin anak-anak kita, mungkin cucu kita, ya, kita tanamkan iman kepada mereka sampai mereka setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian, saudara, di mana dikatakan mahkota kebenaran juga itu berbicara seperti orang yang tidak menengok, ya, tidak menengok ke belakang. Ya, tidak menengok ke belakang itu seperti istrinya Lot ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, ya, oleh Tuhan melalui malaikat yang dikirim ke bumi pada waktu itu. Nah, istri Lot sudah diberi wanti-wanti, lari secepatnya, jangan menengok ke belakang. Tapi istri Lot ternyata masih mengasihi dunia. Akhirnya, saudara, dia menjadi tiang garam karena dia menengok ke belakang. Nah, orang-orang yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya sekarang ini untuk kita pun tidak usah lagi menengok ke belakang. Menengok ke belakang itu ya mungkin sakit hati, mungkin segala sesuatu yang kita rasanya rindukan, ternyata ya terus terbayang-bayang juga dalam hidup kita. Mungkin kekayaan atau asa segala macam. Nah, itu yang menghambat kita menerima mahkota kebenaran. Jadi, diwanti-wanti pada sore hari ini, saudara, mahkota kebenaran itu berbicara tentang kita setia sampai mati. Kita setia sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Nah, kemudian saudara, yang keempat adalah mahkota kemuliaan. Ya, mahkota kemuliaan itu ditulis di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat, saudara. 1 Petrus 5 ayat yang keempat dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, kalau kita melihat dalam ayat ini, saudara, mahkota kemuliaan itu adalah bagi orang-orang yang memenangkan jiwa di dalam pelayanannya. Mungkin bagi pendeta, bagi hamba-hamba Tuhan, tapi juga tidak menutup kemungkinan, saudara. Orang-orang yang mau bergabung di dalam pelayanan. Katakanlah dia bukan pendeta, tapi dia aktivis daripada gereja Tuhan. Dia mau bekerja di ladang Tuhan. Kelihatannya. Mungkin dia tidak sementereng yang tampil di depan. Mungkin dia seorang ibu-ibu yang sudah tua, mungkin di dalam rumah tangganya tidak mempunyai apa-apa, tapi dia punya jam doa yang kaya, saudara.
yang kaya, yaitu dia berdoa bisa 2-3 jam, ya, bahkan sampai 6 jam seharinya. Dia berdoa untuk gembalanya, berdoa untuk orang-orang sekelilingnya, saudara-saudaranya, untuk aktivis-aktivis yang ada di gerejanya. Dia berdoa. Inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, kemudian juga saudara, mungkin juga ada orang yang memelihara gereja. Contohnya saudara, memelihara gereja itu bukan berarti harus jor-joran ngasih ke gereja, uangnya, dananya, atau segala macam. Bukan itu juga yang saya maksud. Tapi memelihara gereja itu, katakan begini, gerejanya kotor disapuin, saudara. Gerejanya kotor dipel, saudara. Kemudian juga kalau seandainya mau ibadah, ya, kursi-kursinya dipasangin, ya. Setelah ibadah beres, kursinya ditumpukin lagi, diberesin lagi. Itulah yang orang-orang yang memelihara gereja. Jadi bukan berarti semua orang itu ya yang ikut ambil bagian di dalam gereja itu semua tampil gitu. Di dalam semuanya dengan segala kemegahannya, dengan segala sesuatunya, bukan itu. Bisa saja orang itu tampil dengan orang tidak melihatnya. Bisa saja, saudara. Jadi itu tinggal bagaimana seseorang mempunyai hati untuk memelihara gereja. Bagaimana seseorang yang mempunyai hati untuk memajukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, di dalam kehidupannya. Kemudian juga saudara, dia akan menjadi contoh dan teladan. Nah, ini penting saudara. Buat apa seandainya dia katakan ya, tampil beda nih di gereja. Kelihatannya seperti orang yang kaya gitu. Tapi ternyata orang ini tipu-tipu saudara hidupnya. Ya, hidupnya tidak benar, tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh yang baik untuk orang-orang sekelilingnya atau untuk di dalam gerejanya, saudara, orang yang kenal dengan dia. Inilah saudara, di mana Tuhan menginginkan setiap orang yang percaya itu menikmati mahkota kemuliaannya yang diberikan kepada setiap orang. Terutama untuk pelayan-pelayan Tuhan. Nah ini saudara, ini adalah mahkota yang keempat, yaitu mahkota kemuliaan. Yang kelima, saudara, mahkota yang kelima ini adalah mahkota keabadian. Mahkota abadi ini berbicara, saudara, tentang, ya, saya bacakan dulu ayatnya. 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita akan memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, saudara, di dalam kita melihat ya, ayat ini berbicara tentang pertandingan, gelanggang pertandingan. Nah, kalau kita melihat di dalam gelanggang pertandingan, semua orang, baru-baru ini kan kita melihat Olimpiade di Jepang ya. Nah, orang ini atau atlet-atlet yang akan bertanding di Olimpiade ini, dia mempersiapkan dirinya sehari, 2 hari, nggak bisa, saudara. Itu berbulan-bulan, bertahun-tahun dipersiapkannya. Di dalam pertandingan-pertandingan itu, ya, bagaimana dia mempertahankan prestasi yang sudah dia latih di dalam latihan sehari-harinya. Bahkan ketika dia tampil di dalam gelanggang Olimpiade itu, dia ingin menampilkan yang terbaik di dalam latihan-latihan yang dulu dia lampaui semua. Dia maksimalkan
Karena inilah puncak dari prestasi dia belajar atau dia latihan, saudara. Nah, ini juga berbicara kepada orang-orang Kristen. Kita dilatih oleh Tuhan, saudara, setiap hari. Ya. Dilatih oleh Tuhan untuk mempunyai disiplin yang tinggi, integritas yang tinggi, attitude yang tinggi, saudara. Semua tentang kekristenan dipertaruhkan. Ya, seperti orang-orang yang di gelanggang Olimpiade itu. Indonesia sedang dipertaruhkan di dalam pertandingan-pertandingan itu. Tidak berbeda dengan kita, saudara. Nah, sekarang kecil-kecilan, saudara. Biasanya di dalam 17 Agustus ini kita lihat ada lomba lari, ya, lomba makan kerupuk, lomba balap karung, ya segala macam gitu kan. Terus ada bapak-bapak yang pakai rok, bermain bola, pakai wig, rambut mukanya di make up seperti perempuan, bikin lucu-lucuan gitu ya. Tapi itulah keberadaan di mana ya pertandingan-pertandingan itu memperebutkan sesuatu. Nah, kita sekarang sedang memperebutkan mahkota keabadian. Mahkota keabadian ini yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi saudara, di mana setiap kita mempunyai disiplin yang tinggi, ya, kejujuran yang tinggi. Jangan sekali-kali kita ngomong di depan orang baik-baik, tapi di belakang menjelek-jelekan. Jangan ada seperti itu, saudara. Itu tidak mempunyai attitude yang baik. Tidak mempunyai integritas yang baik orang itu seperti itu. Tapi kita sedang dituntut untuk menjadi orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi, yang benar di hadapan Tuhan. Punya disiplin yang tinggi, yang senantiasa nama Tuhan sedang diperjuangkan. Nama Tuhan sedang dipertaruhkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ada orang-orang yang katakanlah ya di depan orang baik, di belakangnya menjelek-jelekan, bagaimana nama Tuhan dipermuliakan, saudara, dalam kehidupan orang-orang seperti itu. Jadi ya, iman kita harus disempurnakan setiap hari. Mau tidak mau, saudara. Ini menyangkut tentang iman. Ya. Disiplin yang tinggi itu berbicara juga tentang iman. Setiap orang-orang yang percaya, ya, setiap hari Tuhan sedang menyempurnakan imannya. Kalau tidak disempurnakan oleh Tuhan imannya, saudara, kalau Tuhan datang untuk kedua kali, kita akan tidak terangkat, saudara. Tidak akan terangkat. Kita akan tertinggal. Kalau kita tertinggal, kita akan masuk di dalam masa penderitaan itu. Ya, penderitaan yang 3,5 tahun itu. Jadi, sekarang kita sedang disempurnakan hari lepas hari oleh Tuhan. Jadi, saudara, arahkan hati saudara. Minta kekuatan iman kita kepada Tuhan. Karena saudara, sumber kekuatan kita, sumber iman kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Efesus yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18 itu berbicara, saudara. Itu senjata iman yang memberikan kekuatan bagi kita. Ada perisai iman, ada baju jirah, ada kasut kerelaan, saudara. Itu semua berbicara tentang kita ketika menghadapi peperangan-peperangan rohani, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, kita akan gugur. Tanpa kita bergantung kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami kemenangan. Karena di dalam keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara, kita harus mengandalkan jenderal kita, saudara, panglima kita.
yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah menang di kayu salib. Nah, dari 5 ini saudara saya akan ulas sedikit, yaitu saudara mahkota kehidupan, ya, mahkota kemegahan, saudara, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan mahkota abadi. Ini saudara, ini sudah menjadi hak kita. Menjadi bagian kita, saudara. Tinggal kita perjuangkan sampai hidup kita berakhir. Sampai Tuhan datang untuk kedua kali. Pertahankan apa yang Tuhan sudah beri, yaitu tentang keselamatan, dan kita akan bekerja di ladang Tuhan, penuh dengan integritas, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan attitude yang baik, yang senantiasa menuntun kita untuk kita siap dikomandani oleh Tuhan Yesus, dibimbing oleh Tuhan Yesus, disertai oleh Tuhan Yesus, menghadapi segala persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetap mata kita tertuju kepada Kristus. Ya, iman kita tertuju kepada Kristus. Hidup kita senantiasa ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudara, jaminan kemenangan sudah kita terima. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada sore hari ini, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala firman-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami. Di mana kami menerima 5 mahkota yang Tuhan janjikan kepada kami. Jangan sampai di antara kami Tuhan tidak satupun tidak menerima tentang 5 mahkota ini Bapa. Semua jemaat CMC Revival diberkati Tuhan dengan berkat-berkat sorgawi yang luar biasa, yang penuh dengan segala kebahagiaan yang akan kami terima bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman semua jemaat-Mu Tuhan. Ketika kami menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi, kami percaya Tuhan, Tuhan menolong kami dan menyertai kami senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan. Pak Budi angkat satu pujian, kita akan doa syafaat. Baik, kita akan angkat pujian kembali. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpuji sekali. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kudus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Baik, silakan. Baik. Baik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa pada saat ini. Mari kita dukung semua di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini Tuhan. Kami sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai pertengahan ini Bapa. Kami sudah menerima firman Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Bapa. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkat Allah melimpah atasnya. Urapan kuasa Allah dicurahkan terus atasnya. Senantiasa Tuhan, kesetiaan senantiasa ada di dalam melayani Tuhan. Bapa, kami memberkati hamba-Mu ini Tuhan dengan berkat sorgawi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa. Memberkati semua yang hadir jemaat CMC Revival pada saat ini Tuhan, dengan berkat sorgawi Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Bapa, untuk setiap yang hadir Tuhan, mendapat jamahan Tuhan, mendapatkan janji Allah, yaitu mahkota kehidupan Tuhan. 5 mahkota kehidupan dapat kami terima dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu mohon kuasa-Mu Bapa, sempurnakan Tuhan pertobatan kami, sehingga sampai dengan akhirnya Tuhan, sehingga kami akan menerima 5 mahkota yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa. Pada saat ini juga kami memberkati setiap jemaat CMC Revival, para hamba Tuhan, diberkati Tuhan, jasmani rohani, baik juga secara materi Tuhan, secara rezeki diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apapun pergumulan kami pribadi lepas pribadi diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan daripada sakit penyakit demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur kehadapan-Mu. Kami berdoa semuanya boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Tidak ada kesia-siaan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua Tuhan jemaat CMC Revival diberkati Tuhan dengan mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga untuk Mama yang hadir dalam ibadah ini Tuhan. Kami memberkati di masa tuanya Tuhan, tetap menggendongnya. Tuhan memberkati, diberi sukacita, kedamaian, diberi kebahagiaan Tuhan. Biarlah umur panjang yang menjadikan bonus ini Tuhan di dalam kehidupannya, terasa bahagia di dalam kehidupannya. Senantiasa mengasihi Tuhan terus sampai Tuhan datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa. Kami memberkati kota kami, kota Bandung Tuhan, dan sekitarnya, Kabupaten Bandung juga Tuhan, dengan berkat sorgawi. Kami mengasihi kota kami mengasihi setiap masyarakat ataupun rakyat di lingkungan kami Tuhan. Oleh sebab itu curahkan roh pertobatan Tuhan atas mereka semua Bapa, sehingga mereka pun menerima berkat kasih karunia kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kehadapan-Mu. Lalukan pandemi dari kota ini Bapa, lalukan pandemi dari Kabupaten Bandung juga Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya dibebaskan Tuhan dari pandemi ini Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Diberkati para pejabatnya dari RT, RW, Lurah, Camat, semua Tuhan. Diberkati Tuhan, baik wali kota, baik bupati, baik semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Demikian juga Bapa memberkati bangsa dan negara Indonesia,
Tuhan berkati berlimpah-limpah bangsa kami. Dicurahkan roh pertobatan. Presiden kami diberkati Tuhan. Demikian juga rakyatnya Tuhan diberkati Tuhan. Dicurahkan roh pertobatan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dilalukan dari pandemi ini Bapa. Diganti dengan sukacita Tuhan. Kemurahan Allah melimpah atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa. Untuk selanjutnya Tuhan, setiap doa-doa syafaat kami percaya Tuhan mau mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya ada Bapak Isan. Pak Isan ada? Salam Pak Isan. Ya, salam. Ya. Salam. Ya. Pak Isan berdoa buat gereja-gereja Tuhan ya. Buat para hamba Tuhan, doakan. Amin. Silakan. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk saat ini Tuhan. Yang Kau kumpulkan kami untuk beribadah di setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Kau berkati, Kau kuduskan kami Tuhan. Engkau berkati para hamba-hamba Tuhan di Kota Bandung, bahkan seluruh Indonesia dan dunia Tuhan, di mana mereka banyak berdoa, semakin mengasihi Tuhan, semakin berkenan kepada Engkau Tuhan, yang kudus di dalam kelimpahan anugerah-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan berkati daripada surgawi ya Bapa. Ya, saya mencurahkan damai sejahtera yang Amin. Amin. Yesus. senantiasa bagi umat-Mu Tuhan. Di dalam masa pandemi ini Tuhan. Yesus. Ini kesengsaraan bagi manusia Tuhan. Namun mengharapkan umat-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, Yesus. Lindungi Tuhan milik-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, darah-Mu itu Tuhan yang menjadi andalan hidup kami. Amin. Tuhan yang memberi sukacita bagi kami. Amin. Hidup kami, harapan kami Tuhan. Karena Kau yang mengalir terus bagaikan matahari, bahkan lebih Tuhan. Sehingga kami terus menerima kebaikan-kebaikan daripada Engkau Bapa surgawi. Haleluya. Semua karena Engkau Tuhan Yesus. Itu karena salib-Mu Tuhan. Engkau turunkan Tuhan kepada Tuhan. Kepada pengajar-pengajar Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau peduli Tuhan dan singkirkan Tuhan pandemi ini. Haleluya. Kesengsaraan kepada kami, namun kami dapat hidup bersukacita, bersyukur. Haleluya. Terima kasih karena tangan-Mu sungguh nyata Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Haleluya, Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Haleluya. Lalu menerima yang baru daripada Engkau. Kami melimpah dan berterima kasih kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu senantiasa ada melindungi. Amin. 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 Yesus. Amin. Yesus. Kenan-Mu ada Tuhan. Masa-masa sukar ini tetap Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Yesus. Kami sayang-Mu begitu luar biasa Tuhan bagi kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam nama-Mu saja. Yesus Kristus, Tuhan Mesias kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum Pak Tommy doa berkat, kita angkat satu pujian bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu ya. Baik Pak Budi, silakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Besaran-Mu.
Raja kami memuji Raja Tuhan. Raja Kita akhirin ibadah kita sore hari ini. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat semua yang Kau kerjakan di kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau di pihak kami. Kalau Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Maka tidak ada ya Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu, berkat-Mu yang kami rasakan setiap hari, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hal-hal yang terbaik yang sudah Engkau rancangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih dan apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan menyertai, melindungi, mengasihi kami. Karena kami ini biji mata-Mu, karena kami ini ahli waris-Mu, karena kami adalah sahabat-Mu sendiri Tuhan. Sore hari ini kami syukur dan terima kasih buat firman Tuhan, buat puji-pujian, buat doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan mengerjakannya lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Dan sore hari ini kami kembalikan pujian, hormat bagi nama-Mu saja. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi kami percaya Tuhan, sepanjang minggu ini sampai minggu depan Tuhan, Engkau ada di pihak kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami. Mari saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Katakan Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Amin. Amin. Tuhan menyindir engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya bagimu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak firman-Nya. Terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Sama, terima kasih. Ibu, Terima kasih. Pak Teddy, Salam Pak Kiwawa, Isan. salam Oma, Haleluya. salam Oma. Halo. Halo, Ciam Lihwa. Haleluya. Salam Kak Renaldi, Teddy. Ulil, Kak Teddy, salam. Mama, Pak Teddy. Halo. Halo. Ibu Susan. Susan. Halo. Halo. Salam. Ada Ibu Una sama baby Una. Una, salam. Isan. Israel. Ibu Linda sehat. Ibu Linda, halo. Ada yang motret nggak? Nggak ada. Oh, nggak berarti ada. motretnya harus gini. Kalau nggak ada, saya live duluan ya. Salam buat semua. Bentar dulu, dipotret dulu bentar. Ada? Ada, Dulu, Budi. Badai Oh, ada. Kamar. Boleh. Saya dipotret satu-satu. Ini saya. Nah, Lain pakai komputer nggak? pakai ini nih, pakai ini aja. Oke, 1, 2, 3. Tar dulu, tar. Ya. Nah, 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Udah? Ya. Udah. Terima kasih, Neng Sela. Siapa yang mau barusan? Neng Sela. Yuk, udah. Ya. Tuhan Tuhan berkati ya. berkati ya. Semuanya, mari. Tuhan berkati. Ya. Cici Karol cepat sembuh ya.
Mau kemana nih? Lepo ya Pak Teddy, dadah. Astaga. Oh, Cici Au. Cici Au, sembuh ya Cici Au. Ya, Akhirnya terima tempatnya. kasih. Yuk, dadah. Kasih. Kita mau pergi yuk, Mak.